Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Lanjut kita insyaallah hari ini kepada pembahasan yang baru. Bab keberapa? 21. Judulnya ya, sikap berlebihan terhadap kuburan orang saleh akan menjadikannya sebagai berhala. Ya. Nah, sikap ini ya ikhwah kita akan faham karena berlebihan terhadap orang saleh itu nanti ada dua bentuk. Ada sebagai wasilah dan juga ada yang sebagai tujuan. Ya. Coba dibaca matanya. Terus bahwa sangat murka kepada orang-orang yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita bahas masalah di situ, ya, berlebihan terhadap orang saleh ada dua bentuk. Yang pertama apa? Berlebihan dalam masalah wasilah. Wasilah ini perantara kalau kita bilang. Seperti beribadah kepada Allah di kuburan. Tapi ibadahnya sama Allah. Jelas ya? Seperti juga berdoa kepada Allah. Ya. Kemudian di mana? Kuburan juga. Kenapa? Karena meyakini bahwa tempatnya lebih mustajab. Tapi doanya sama siapa? Sama Allah. Ya. Nah, ini yang disebut dengan berlebihan dalam perkara wasilah. Atau kita bilang wasilah ini perantara. Ya. Jadi nyari tempat yang mustajab. Di antaranya nyari di mana? Di kuburan. Nah, yang kedua ini yang bahaya. Yang pertama itu bisa mengantarkan kepada yang kedua, yaitu berlebihan dalam tujuan berdoa kepada mayat orang soleh. Langsung mintanya, wahai fulan, doakan saya. Wahai fulan, saya punya ini, terkabulkan hajat saya. Ini masuk ke dalam syirik sangat-sangat besar. Kenapa? Awalnya dari yang pertama, doanya sama Allah, ya Allah, tapi di kuburan. Lama-lama langsung doa kemana? Ke kuburannya langsung. Jadi yang kedua akan terjadi bukan karena tanpa sebab, tapi karena adanya yang pertama. Orang berawal dari doa di kuburan, lama-lama doa sama si mayit. Jelas sampai sini? Oke. Makanya kita membahas yang sebelumnya adalah perkara yang pertama, yaitu kuburan sebagai wasilah. Ya. Sebagai perantara. Ya. Wasilah ini tadi dia doanya di kuburan, sholat di kuburan dan lain sebagainya. Tapi sama siapa? Sama Allah. Kemudian kita bahas bab yang kedua ini tadi. Sehingga karena kalau pada dasarnya orang ziarah kubur itu buat apa sih? Orang ziarah kubur itu ada dua alasan besar.
Satu, ya, tujuan seseorang ziarah kubur adalah untuk mengingat mati atau untuk mengingat akhirat. Jelas? Tujuan yang kedua, kalau nggak mengingat mati atau mengingat akhirat, tujuannya buat apa? Mendoakan penghuni kubur. Ya, kalau tujuan buat mengingat mati, kira-kira kuburan secara umum bisa jadi ini enggak? Bisa jadi media buat mengingat mati enggak? Bisa. Hatta kuburannya orang kafir bisa enggak? Bisa. Kalau tujuannya buat ngingat mati. Antum harus paham. Secara umum bisa. Tapi yang banyak terjadi adalah konsep yang kedua, dengan alasan doain si mayit. Ya, maka tujuan yang kedua ini mendoakan, maka khusus bagi orang muslim. Gak ada hujah dalam berlebihan terhadap kuburan orang saleh. Kalau dia mengatakan saya mau doain orang saleh, ya ikhwah, orang saleh yang mereka yakini perlu didoain gak? Secara umum kita bisa doain orang-orang muslim, tapi ketika mendoakan orang saleh sampai kemudian nyampe kepada hujah berlebihan, ini yang bahaya. Sampai di sini paham? Ya, makanya sering ini terjadi, terutama tradisi orang-orang Rafidhah yang mereka bahkan menyediakan tempat untuk berlebihan terhadap orang saleh. Disediain tempat khusus duduk buat minta sama kuburan. Ini sudah dari dulu. Ya. Makanya penulis menukil hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Rasulullah mengatakan hadis ini menunjukkan dua hal. Ya tadi, antara wasilah dengan tujuan. Yang pertama, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ya, walaupun hadis ini riwayat Imam Malik, ya, dari Zaid ibn Aslam, dari Atha ibn Yasar, bahwa dikatakan Atha ibn Yasar adalah seorang tabi'in. Ya, sedangkan hadis ini kedudukannya mursal. Ya, hadis ini sebenarnya dhaif. Tapi hadis ini diriwayatkan juga dari jalur yang lain, yaitu diriwayatkan oleh Al-Imam Bazzar dari Zaid ibn Aslam, dari Atha ibn Yasar, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Maka riwayat Al-Bazzar menguatkan riwayat Imam Malik. Akhirnya jadi riwayat apa? Hasan li ghairihi. Karena ada riwayat yang lain yang nguatin. Jadi kalau ada beberapa hadis dhaifnya bukan dhaif banget ya, sampai mungkar ya. Beberapa hadis dhaif kalau kemudian sejalan ya dengan sanad yang sama, maka kemudian bisa naik jadi hasan li ghairi, karena saling menguatkan. Selama tidak menyelisih hadis sahih. Karena dhaif itu ada dua sisi. Ada bisa jadi matan atau ada bisa jadi periwayat. Seperti ini muncul dari sisi periwayat atau matannya menyelisih hadis yang lebih kuat, maka hadis itu bisa didhaifkan. Paham ya? Kemudian dari sini ya, ini menunjukkan ya, diriwayatkan bahwa ketika Nabi mengatakan Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ya Allah jangan jadikan kuburanku ya berhala yang disembah. Yang pertama ini mengandung larangan berlebihan dalam tujuan. Kenapa? Jangan sampai jatuh ke dalam kesyirikan dengan menyembah terhadap berhala, menjadikan kuburan Rasulullah sebagai berhala. Berarti berlebihan dalam apa? Tujuan. Jelas? Nah, berlebihan dalam tujuan penyebabnya adalah karena mereka berlebihan dalam masalah wasilah. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW di yang berikutnya.
Istadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah sangat murka kepada kaum yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Istilahnya di kuburan para nabi mereka ngapain? Doa, sholat. Sama siapa doanya? Sholatnya sama siapa? Allah, betul. Nah, yang seperti ini akhirnya menghantarkan kepada lama-lama kuburannya Nabi menjadi apa? Berhala disembah. Saya minta. Jelas? Ya. Nah, hal yang seperti inilah yang kemudian menjadikan permasalahan sehingga Rasulullah mengatakan jangan jadikan kuburanku sebagai berhala. Ini hasil akhirnya. Awalnya adalah menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Selesai. Ya. Nanti ada syubhat yang terjadi. Ana mau tanya, Ustaz, saya ini kadang-kadang kalau doa di situ mustajab bener. Saya bawa teman mustajab juga. Kenapa kok dilarang? Padahal kalau Allah Subhanahu wa ta'ala melarang, Allah nggak mungkin ngabulin. Nah, tapi ketika berdoa, benar-benar banyak orang berdoa dengan mustajab. Kira-kira antum menjawab subhat kayak gini pakai apa? Istidraj. Istidraj kan Allah ngabulin. Kalau Allah nggak ridho, maka Allah nggak bakal nerima. Antum jawab istidraj, makanya mereka mau nerima. Ada jawaban lain nggak? Tambah lagi bisikan setan. Orang yang Allah yang nerima, antum bawa setan. Keadaan dia ngomong, saya nggak darurat tuh, tapi mustajab. Saya doanya santai, nggak lagi papet, tapi mustajab. Bisa antum bantah? Antum kalau kena subhat ini nggak tahu bantahannya, bisa masuk kan ke situ. Nah, loh, justru saya berdoa saya tambah rajin ibadah. Antum ngomong apa? Hah? Dengan syariat dilalaikan. Ada setengah benernya, ada setengah masalahnya. Mereka nggak terima dilalaikan. Secara syariat antum benar, tapi ada bantahan yang buat orang nggak bisa ngomong. Ya, bantahannya setelah ini kita bahas dulu yang lain. Tenang, waktunya masih panjang. Masuk kita ke situ. Ya, maka doa para nabi, ya kita bilang doa Rasulullah SAW itu dikabulkan. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi yang pernah kita bahas. Dikatakan fa'ajaraba rabbul alamin du'aahu wa akhatahu bi thalathati jidran. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala Rabb alamin menjawab doanya dengan mengelilingi kuburan Nabi SAW dengan 3 tembok, 3 lapis. Betul apa enggak? Akhirnya tidak menjadi tempat untuk ibadah karena 3 lapis tembok ini cukup menjelaskan bahwa itu tempat tersendiri, bukan masjid. Iya kan? Mereka mau nyembah dari mana istilahnya? Ya, ketutup total dan nggak kelihatan lagi. Hikmah besar, makanya ada foto-foto yang mengatakan bahwa kuburan Rasulullah kelihatan jelas dari mana. Padahal sudah ketutup ratusan tahun yang lalu. Ya, kalau buat hoax nggak tanggung-tanggung itu. Ya. Silahkan tanya sama delegasi-delegasi negara sampai di mana mereka berdoa. Raja pun tidak ada satupun yang bisa masuk sampai kelihatan kuburannya Rasulullah. Karena kuburan Rasulullah nggak pernah dalam bentuk yang kemudian ditutupin kain hijau dan lain sebagainya. Ya, ini namanya main catut dimasukin. Ya, nggak ada sama sekali. Makanya bentuknya foto. Pernah buat video? Nggak ada. Karena bukan perkara yang benar. Orang ketipu. Ini kayak gini ya kuburannya Rasulullah. Ya ikhwah, sama sekali nggak jauh dari, sangat jauh dari realita.
Ya. Maka dari sini ya ikhwah, ya, jadilah kuburan Nabi SAW dijaga dengan 3 dinding yang kuat, yang menutupi kuburannya, sebagaimana kita pernah pelajari sebelumnya. Sehingga seseorang tidak bisa berlebihan terhadap kuburan Rasulullah SAW. Sekarang disebutkan oleh Nabi SAW, dikatakan ishtadda ghadabullah, ya. Nabi mengatakan Allah sangat murka. Ini menunjukkan sifat sifat marahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, sebagian kalangan bukan dari ahlu sunnah seperti Mu'attilah, kemudian Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka menolak sifat marah. Kenapa? Karena mereka mengatakan kalau marah, cinta dan yang lainnya itu menyerupakan Allah dengan manusia. Akhirnya mereka tolak mentah-mentah sifat marah. Ya, bahkan mereka takwilkan dengan pentakwilan, ya, yang mengatakan bahwa sifat marah itu ditakwilkan dengan iradatul intiqam. Karena marah itu, ya, sampai ada yang mengatakan marah itu definisinya adalah ketika seseorang marah kemudian darahnya naik, jantungnya kayak dipompa. Yaitu marahnya manusia. Marahnya Allah berbeda. Sebagaimana ya kemuliaan Allah Azza wa Jal. Maka ini yang kemudian menjadi rancu dan subhat. Sekarang pertanyaannya, antum tahu istilah iradatul intiqam? Iradatul intiqam adalah Allah ingin membalas. Memangnya manusia nggak punya sifat itu? Tetap ada ya ikhwah. Orang malah kepengen balas. Ada nggak manusia kayak gitu? Loh, sifat manusia itu apa bedanya terus? Ditakwilkan dengan bicara marah yang sebenarnya sama iradatul intiqam. Manusia juga punya itu. Kalau kita bicara masalah ini berarti mereka juga menyamakan Allah dengan manusia. Kalau semua dipukul dengan menyamakan Allah dengan manusia. Karena pada dasarnya marahnya Allah dengan manusia sangat-sangat berbeda. Ya, maka inilah yang menjadikan syubhat mereka terbantahkan. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan mengatakan falamma asafuna taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in. Surat Az-Zukhruf ayat 55. Ya, tatkala mereka membuat kami marah, kami hukum mereka lalu kami tenggelamkan mereka semua di laut. Pertanyaannya, manusia bisa gitu enggak? Ini menunjukkan bedanya kan antara manusia dengan Allah. Memangnya kalau antum marah semua orang bisa tenggelam? Nggak mungkin. Betul nggak? Antum marah, memangnya orang tiba-tiba langsung bisa jatuh? Nggak mungkin. Paham di sini? Ini marahnya Allah Azza wa Jalla. Allah jelaskan. Ketika Allah marah, Allah murka, satu kaum bisa habis. Ya. Bagaimana kemudian Nabi Nuh, orang-orang yang bangkang seluruh dunia digambarkan tenggelam dengan banjir yang luar biasa. Jelas di sini sampai generasi manusia menjadi generasi yang kedua. Ini menunjukkan bahwa ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala marah dengan marah yang sebagaimana kemuliaan Allah Azza wa Jalla, berbeda dengan manusia. Kita marah cuman secara lisan ini, antum nggak bisa nyakitin orang banyak dalam satu waktu dengan membuat secara fisik mereka tiba-tiba berbuat enggak. Jelas. Ya. Kemudian semangat para ulama salaf memutuskan wasilah terhadap kesyirikan, ya, sebagaimana apa yang terjadi, sebagaimana diriwayatkan ya oleh Ibnu Wadwadah. Ya, dia berkata bahwa aku mendengar Isa ibn Yunus berkata, Umar bin Khattab memerintahkan supaya motong pohon di mana Nabi membaiat di bawahnya. Dipotong pohonnya. Kenapa? Karena orang-orang pergi ke pohon itu kemudian sholat di bawahnya. Akhirnya dipotong sama Umar bin Khattab. Ya, karena Umar takut tertimpa fitnah. Berupa apa? Awalnya sholat di bawah pohon, lama-lama ngapain? Minta. Terjadi nggak realitas sekarang? Ya,
Sampai ada orang ngomong bahwa pohonnya ada sahabat Nabi yang masih hidup. Apa itu? Pohon katanya. Antum, apa yang dilakukan oleh orang di pohon itu, subhanallah, banyak. Jangankan pohon, Jabar Rahmah itu kurang apa coba orang nulis, kalau nulis di situ maka jodohnya langgeng. Subhanallah, ada orang Indonesia ketemu jodohnya di situ, padahal satu travel. Ya, ini secara realita nih, satu travel naik ke sana bareng-bareng, kemudian lihat-lihatan, turun seneng, nikah. Ya. Orang yang ini public figure, saya nggak perlu sebutin namanya. Nikah 6 bulan cerai. Padahal tidak tanggung-tanggung ketemu jodohnya di gunungnya itu. Katanya nulis bisa langgeng. Orang ketemu jodoh di situ pulang cerai. Habis nikah nggak lama. Saya nggak perlu sebutin karena kita bukan info teman. Ya. Paham di sini? Ini menunjukkan bahwa batil nggak di sini? Jelas kebatilan, sangat luar biasa. Ya, makanya orang-orang yang meyakini sesuatu yang salah, mereka akan membawa dampak yang buruk juga dalam kehidupannya. Gak akan menjadi kebaikan. Kemudian ya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pohon itu. Apa menyebutkannya? Dalam surat Al-Fatah ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalallahu sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Allah katakan sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Pohonnya Allah sebutin enggak? Loh, ini pohon ada di Quran. Real, ada di Quran. Jelas? Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang di hati mereka. Kemudian Allah menurunkan ketenangan atas mereka dan memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Ya. Dari sini ya ikhwah, pohonnya jelas disebutin sama Allah, tapi sama Umar dipotong. Kenapa? Karena pohon itu tidak disebutkan untuk diibadahi, hanya tempat momen di mana Rasulullah baiat. Jelas. Makanya orang ini berbeda kondisi. Hati-hati ya ikhwah. Ya. Contoh Hajar Aswad. Beda niat, beda hasil. Subhanallah. Berapa banyak orang-orang yang mencium Hajar Aswad karena Hajar Aswadnya. Apa yang terjadi? Sikut kanan, sikut kiri, langsung baru nyium. Setelah selesai nyium, pulang ngomong apa? 3 kali anak cium Hajar Aswad. Kadang-kadang nggak sadar, yang di depannya yang dicium ternyata bukan Hajar Aswad. Dihitung juga sama dia, na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati ya ikhwah masalah ini. Apa yang terjadi? Riya bukan? Rusak ibadahnya? Ya. Kalau itu ibadah yang benar dan Allah terima, sikap dia nggak akan pernah mengatakan seperti itu. Dia akan justru lebih menutup ibadahnya. Karena kalau Allah nggak terima, maka dia sikapnya sebaliknya. Dia bercerita supaya orang mengatakan, wah, luar biasa antum. Begitu muncul kata-kata itu, memangnya nasib kita bisa berubah? Sama sekali enggak ya ikhwah, justru tambah rusak ya. Tapi sebaliknya, ketika seseorang menyium Hajar Aswad dan itu sunnah, dia lihat kedzaliman di depannya, dia akan berhenti. Karena enggak akan pernah seseorang melakukan amalan sunnah disertai dengan kedzaliman, kemaksiatan. Dan ini ironis banget. Ya. Berbeda jauh bagaimana prakteknya antara seseorang yang lillahi ta'ala dan seseorang yang karena sesuatu hal tersebut. Ini Hajar Aswad, apalagi yang lainnya. Hajar Aswad ada sunnahnya jelas. Sampai kata Umar bin Khattab, innaka la hajar, engkau hanya sebuah batu, hatta turun dari surga atau dari mana, tetap judulnya apa? Batu.
Kalau aku tidak melihat Rasulullah menciummu, nggak bakal aku menciummu. Karena kita harus memahami benar-benar bahwa ketika kita melakukan sesuatu murni ittiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu nilainya ibadah. Tapi ketika kita mencari aturan sendiri dan mencari sesuatu sendiri, maka berujung kepada malapetaka dan kehancuran. Ya. Maka para sahabat apakah kemudian bertanya, kenapa kok pakai dicium-cium? Pernah muncul pertanyaan itu enggak? Enggak sama sekali ya ikhwah. Ini menunjukkan keyakinan dalam beribadah. Apa yang dilakukan Rasulullah itu perintah Allah, sudah. Mereka enggak pernah muncul pertanyaan. Munculnya pertanyaan menunjukkan keraguan seseorang. Ustaz, kira-kira apa hikmahnya? Kok enggak gini aja, kenapa? Akhirnya tawar-menawar. Betul apa enggak? Ini realita yang terjadi selama ini. Orang kalau masih ragu, mereka tanya akhirnya. Para sahabat enggak pernah tanya, apa hikmahnya? Bagaimana kemudian gini? Kok enggak gini aja? Mereka enggak nawar ya ikhwan. Tidak ada penawaran. Ini menunjukkan ginilah, jangan jauh-jauh. Dalam kehidupan kita juga terjadi. Contoh, antum berangkat ke dokter, dokternya bertahun-tahun antum ke sana. Jelas dikasih resep, dikasih obat, nih minum ini sekian kali, ini sekian kali, ini sekian kali. Jelas. Ketika antum sudah bolak-balik ke dokter dan antum dikasih obat ini dan lain sebagainya, antum langsung minum apa pakai? Tanya dulu, dok, ini obat apa? Kenapa kok nggak dikasih ini aja? Muncul kata-kata itu nggak? Atau langsung telan? Langsung ditelan. Kenapa? Karena percaya persis. Kita bisa kayak gitu sama manusia, tapi kita nggak bisa sama Allah. Itu yang suka kita nggak sadar. Padahal mana yang lebih jelas keputusannya? Nah, dokter kadang-kadang ngasih resep masih ngeraba-ngeraba, betul nggak? Ini kayaknya ini. Allah ketetapan nggak ada kayaknya. Subhanallah ya ikhwah. Ini yang kita harus pahami dengan baik. Maka konsep-konsep yang seperti ini ketika kita keluar dari dalil, maka menunjukkan kita akan menjadi orang-orang yang ragu dalam menjalankan hidup ini. Jelas? Karena keluar dari perkara yang benar. Bukan masalah apa. Kadang-kadang orang mengatakan, loh kan ini baik. Ya ikhwah, pertanyaannya, penilaian baik sesuatu, setiap manusia berbeda atau sama? Berbeda ketika itu keluar dari Quran dan Sunnah. Tapi ketika kita kembali kepada Quran dan Sunnah, maka kita meyakini yang ini benar. Loh, apa buktinya? Allah mengatakan seperti ini, Rasulullah mengatakan seperti ini. Subhanallah. Maka nggak ada keraguan sama sekali. Ya. Kemudian contoh lagi, antum tahu Gua Hira? Gua Hira tuh punya keistimewaan nggak kalau kita sholat di situ? Nggak ada keistimewaan sama sekali. Kenapa? Karena Rasulullah SAW setelah mendapatkan wahyu, Rasulullah tidak pernah lagi mengunjungi Gua Hira. Jelas. Rasulullah sering mengunjungi kapan? Sebelum dapat wahyu. Begitu dapat wahyu pertama, Rasulullah berhenti dari ke Gua Hira sampai meninggal. Kalau itu baik dan punya keutamaan, maka Rasulullah akan mengunjungi setelah dapat wahyu. Para sahabat ngunjungin enggak? Enggak sama sekali. Kalau itu punya keutamaan, maka dikunjungi juga para sahabat. Lain sama contoh kuburan syuhada Uhud. Rasulullah ngunjungin enggak? Mengunjungi. Karena ada sunnahnya, maka kita mengunjungi juga sebagaimana yang Rasulullah lakukan. Ini yang dimaksud dengan ittiba secara sebenarnya. Kalau enggak, loh, kan turunnya wahyu pertama di situ, kurang apa coba Gua Hira itu? Allah menurunkan wahyu pertama, munculnya cahaya Islam, ya, petunjuk bagi seluruh umat manusia berawal dari situ. Tapi Rasul nggak pernah balik. Jelas di sini? Mungkin kita masih, wah, ini hujah kurang kuat. Oke, saya kasih hujah yang lebih satu lagi. Ya, antum tahu ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, ya, di dalam kitabnya Maghazi. Ya, ini kisah yang mu'tamad dan terjadi di zamannya siapa? Ya, bahkan ditambahkan lagi dari Yunus ibn Bukair dan juga dari Abu Khalid ibn Dinar. Ya, kemudian juga
disampaikan oleh Abu Aliyah. Periwayatnya banyak nih. Ya. Dia berkata, ketika kami menaklukkan kota Tuthar, ya, Tuthar, paham ya? Kota Tuthar. Kemudian kami menemukan apa? Sesosok mayat laki-laki yang terbaring di atas ranjang di Baitul Mal milik Hurmuzan. Jadi ada Baitul Mal, di dalamnya itu ada mayat. Ya. Penasaran, ini mayat buat apa? Kok ditaruh di tempat kumpulan harta? Mayat benar-benar mayat sudah. Dan mayatnya umurnya antum kalau saya sebutin kaget-kaget. Perhatikan cerita ini baik-baik ya. Nanti ada pelajaran di ujungnya. Ya. Kemudian di sisi kepala mayat itu terdapat ada mushaf, tapi bukan Quran ya. Mushaf. Ya. Kemudian kami mengambil mushaf itu dan mengirimkannya ke Umar ibn Khattab. Kemudian Umar memanggil Ka'ab untuk nerjemahin ke bahasa Arab. Karena bangsanya dia. Ya, Ka'ab mengerti bahasanya. Setelah itu ya, kata Ka'ab, aku orang yang Arab yang pertama membacanya. Kemudian aku membaca seperti membaca Al-Quran. Ya, berarti Quran bukan? Bukan. Ya, kemudian aku bertanya kepada Abu Aliyah, apa isinya? Kemudian dia menjawab tentang perjalanan hidup kalian, perkara-perkara kalian, gaya bahasa kalian, apa yang akan terjadi nanti. Kemudian aku berkata lagi, lalu apa yang kalian lakukan terhadap mayit itu? Nah, ini yang jadi titiknya. Dia menjawab, kami menggali 13 kuburan secara terpisah di siang hari. Ketika di malam hari, kami menguburkannya dan meratakan seluruh kuburan tersebut buat mengelabui orang biar nggak bongkar. Ya. Kemudian aku bertanya, apa yang mereka harapkan dari mayit itu tadi? Kalau nggak turun hujan, maka kami membawa mayit keluar, tiba-tiba hujan turun. Sudah hujan turun, dimasukin lagi. Setiap nggak turun hujan, mayit dikeluarin langsung turun. Bayangkan tuh. Dan tahu nggak mayat siapa? Kemudian aku bertanya, menurut kalian siapa mayit tersebut? Maka dia menjawab, seorang laki-laki bernama Daniel. Siapa Daniel? Nabi persis. Yang dijadiin bahan Nabi lagi. Jelas terjadi zamannya Umar bin Khattab ini. Pas buka kota. Ya. Kemudian aku bertanya, semenjak kapan kalian mendapati ini? Sudah mati 300 tahun yang lalu. Kering, keluarin hujan, taruh lagi. Biar nggak ada yang nyuri, digali 13 kuburan buat mengakui. Makanya ditaruh di mana? Di Baitul Mal. Ya. Terus apa ada perubahan terhadap jasad itu? Nggak ada sama sekali. Hanya berupa beberapa helai rambut dari bagian belakangnya aja yang berubah. Sungguhnya bumi tidak akan pernah memakan jasadnya para nabi. Utuh tuh. Yang dijadiin wasilah siapa? Nabi Daniel. Pertanyaannya, praktek yang seperti ini benar atau salah? Salah. Padahal dikeluarin hujan turun tuh. Paham syubhatnya? Kalau salah, kenapa kok hujan turun pas dikeluarin nabinya? Antum tambah buyang lagi ngeliatin. Nah, sudah penuh syubhatnya? Mulai kita, terus gimana? Dan ini realita ya akhwah. Akhirnya apa? Di zaman Umar bin Khattab, akhirnya Nabi Daniel ini dikuburkan dan nggak ada yang tahu, ditutup langsung, diputus bener. Terjadi di zaman Umar bin Khattab. Antum buka kitab Maghazi, antum dapetin kisah ini. Paham? Nah,
nunggu bantahannya. Nah, bantahnya sekarang. Saya mau tanya, orang Nasrani itu berdoa ke Nabi Isa enggak? Berdoa enggak? Terkabul enggak? Terkabul. Apakah antum ada yang berani? Orang Nasrani bener. Ada yang berani ngomong? Hah? Nah, kemudian orang Hindu doa kepada sapi enggak? Doa kan? Terkabul enggak? Terkabul. Apakah ada yang ngomong orang Hindu bener? Paham di sini? Berarti melazimkan sesuatu yang benar tapi melanggar syariat, apakah disebut pasti sebuah kebenaran? Nah, jelas sekarang. Itu cara bantahnya. Jadi kita lihat agama lain itu doanya kepada Allah enggak? Enggak. Mereka doa kepada dewa-dewanya. Kemudian Allah kabulin enggak? Apakah kemudian dikabulkan yang mereka melazimkan mereka pasti benar? Tidak sama sekali. Kalau antum mengatakan mereka benar, maka antum sudah menjadi orang-orang yang apa? Pluralisme. Yaitu menganggap semua agama masuk benar. Tambah, bukan kena syubhat lagi, sudah masuk racun. Jelas di sini. Ini yang kita harus pahami dengan baik. Mereka juga berdoa, ya, menyembah selain Allah, tapi Allah kabulin. Tidak ada satupun orang Muslim mengatakan itu benar, ya, kecuali yang keyakinannya bermasalah. Ini lain cerita ya, ikhwah. Ini secara garis besar sudah. Mereka apa? Berdoa pada siapa? Ya, karena mereka sembah-sembah dan lain sebagainya. Tapi doanya terkabul tuh. Tapi tidak melazimkan ini sebuah kebenaran. Ya. Bahkan istilahnya ada orang yang pergi ke dukun, minta tolong dukun. Berhasil enggak? Ada yang mengatakan dukun benar? Nah, orang langsung ke dukun, syirik ya ikhwah. Tapi giliran kita melakukan sesuatu yang Allah murkai, berupa kesyirikan yang nyata dan besar, loh, ini kan benar mustajab. Ini malah seseorang yang kemudian dibutakan dengan syubhat yang mengerikan. Gak sadar seseorang, gak sadar. Kisah ini secara benar Nabi Danielnya dikeluarin coba. Hujan turun, habis itu dimasukin lagi. 300 tahun sudah mayatnya. Nah, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka apa? Istidraj, yaitu mereka diberikan, ya, adab yang tidak disadari, berangsur-angsur. Ini merupakan adab. Allah hukum mereka. Ya. Mereka masuk ke dalam kesalahan yang enggak sadar, dibuat seakan-akan benar. Contoh kasus. Ada seseorang yang bersedekah kepada selain Allah. Saya nggak perlu sebutin sedekahnya apa. Jelas, tiba-tiba habis bersedekah itu, kemudian seorang sadar. Ya. Akhirnya diberhentiin sama dia. Begitu kebiasaan bersedekah itu diberhentiin sama dia, tiba-tiba benar-benar paceklik. Loh, kan bener. Antum tahu kisahnya di zaman Umar bin Khattab juga terjadi. Ya, di mana Mesir itu biasa menumbalkan wanita yang paling cantik dilempar ke Sungai Nil. Buat alasan apa? Supaya Sungai Nil ngalir terus. Karena mereka meyakini bahwa Sungai Nil itu butuh tumbal tiap tahun. Makanya di saat itu jadi wanita cantik paling rugi, ketakutan mereka. Akhirnya apa ya ikhwah? Suatu saat Khalid bin Walid membuka Mesir. Kebiasaan itu diberhentiin bener. Apa yang terjadi? Sungai Nil berhenti ngalir. Yang disalahin siapa? Lihat bagaimana istidraj yang terjadi. Maka Khalid bin Walid gak putus asa, minta pendapat Umar bin Khattab. Disuruh untuk pergi ke Umar bin Khattab. Makanya Umar bin Khattab itu disebut dengan julukan Al-Faruq. Antum tahu Khalid bin Walid itu diberhentiin sama Umar bin Khattab jadi panglima. Supaya apa? Supaya mereka tidak mengira bahwa ini menang gara-gara Khalid. Sampai di titik kayak gitu ya ikhwah. Ini yang terjadi. Diganti dengan sahabat yang lain. Ya. Akhirnya kemudian setelah itu Umar bin Khattab menulis surat kepada Khalid bin Walid. Setelah menulis surat, berikan kepada Khalid bin Walid, kemudian suruh dia untuk melempar ke Sungai Nil.
diberikan kepada Khalid bin Walid, dibuka suratnya, dibaca, oh ya, ditutup lagi, dilempar ke Sungai Nil. Sungai Nilnya langsung ngalir. Ketika seseorang nggak paham, suratnya sakti katanya. Loh, benar apa enggak ini? Jadi orang memahami dari sisi, subhanallah, orang kadang-kadang ini bukan memahami bagaimana kemudian berdoa yang benar, tapi dari sisi antum doanya di mana. Ya, kira-kira pas di kuburannya siapa? Ini nggak sadar loh seseorang. Benar apa enggak ini? Ini realita ya ikhwah. Ya. Padahal ketika dia berdoa, sampai Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan dia dalam kondisi terhimpit kadang-kadang. Betul tadi disebutin. Ya, bukan karena di kuburannya siapa, tapi karena kondisi terhimpit Allah kabulin. Jelas? Nah, dalam kondisi yang seperti ini, antum tahu isi suratnya enggak? Orang kadang-kadang langsung main dipukul di belakangnya. Ngapain? Suratnya sakti. Lihat dulu isinya. Isinya Khalid bin Umar bin Khattab mengatakan, wahai Nil, kalau engkau mengalir karena tumbal, jangan ngalir sekalian. Paham? Jangan mengalir. Tapi kalau engkau mengalir karena Allah, maka mengalirlah. Ini mematahkan keyakinan yang salah. Dengan apa? Tauhid. Diluruskan sama Umar bin Khattab. Kenapa Allah berikan ini sebagai istidraj di awal? Apakah mereka balik kepada keyakinan yang dulu atau tetap lurus kepada kebenaran? Jadi kadang-kadang keyakinan yang salah Allah uji supaya mereka apakah mereka benar-benar bertobat atau justru mereka kembali lagi. Paham di sini? Makanya muncul perkara yang seperti ini ya ikhwah. Allah menguji seseorang karena kadang-kadang motivasi seseorang berubah ya bukan karena Allah Azza wa Jal. Maka disinilah menunjukkan bahwa siapa yang karena Allah, siapa yang bukan. Di ujian yang terjadi atas keyakinan yang awalnya terbangun dengan salah. Ya, makanya Umar bin Khattab kemudian memilih untuk menguburkannya dan menyembunyikannya dari manusia supaya mereka nggak terfitnah dengannya. Tidak ada yang meragukan bahwa mayit itu adalah orang soleh. Siapa yang meragukan mayit seorang nabi? Ada yang mengatakan bahwa seorang nabi ada yang bermasalah? Ada nggak yang begitu? Sama sekali nggak ada. Semua sepakat. Bahkan orang awam mengatakan nabi orang soleh. Betul nggak? Karena mereka dipilih sama Allah secara khusus, bukan umumnya orang. Sekarang mana yang lebih soleh, nabi atau pengikutnya? Nabi jelas. Kurang apa coba? Ya, tapi ya ikhwah, ya orang soleh tadi tidak untuk disembah atau berlebihan kepadanya. Makanya, ya Umar bin Khattab akhirnya apa? Menguburkan supaya tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam bentuk kesyirikan. Ya, bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengomentari kisah ini dengan mengatakan di dalam kisah ini ada orang-orang muhajirin dan ansar yang menghilangkan jejak kuburannya, ya, agar orang-orang tidak terfitnah karenanya. Bayangin sahabat juga ikut ngilangin jejak. Ya. Mereka tidak mengeluarkan mayat tersebut untuk berdoa di sisinya dan berharap berkah darinya. Padahal sebelumnya apa? Dikeluarin buat ngapain? Turun hujan. Ya, tapi ditutup semua dengan keyakinan yang benar. Ya, pertanyaannya, kenapa kuburan Rasulullah pakai di tembok? Generasi dulu mereka masih istiqomah, nggak ada yang satupun minta. Kalau kuburan Rasulullah sekarang kelihatan langsung kebayang yang terjadi, sudah jangan jauh-jauh lah. Kebayang yang terjadi kira-kira padahal cuma kelihatan. Mengerikan ya ikhwah. Tapi subhanallah, Allah jadikan 3 tembok itu gak hancur. Dari setiap generasi dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Ya, dikabulkan doa Nabi SAW yang selama ini ditakutkan. Bahkan Rasulullah bolak-balik nasihati sebelum meninggal. Seminggu 5 hari sebelum meninggal Rasulullah mengatakan itu. Terus takut Rasulullah SAW bahwa akan terjadi kesyirikan berawal dari kuburan yang Rasulullah SAW dikubur di situ. Sampai takutnya Nabi SAW. Paham di sini? Ya. Kemudian apa? Seandainya orang-orang ya belakangan menemukan, niscaya mereka akan mengangkat pedang buat berebutan mayat itu. Betul nggak? Begitu ketemu tuh jasad, dilakuin hal yang sama, paceklik, keluarin, selesai tutup lagi.
Subhanallah, akhirnya Allah tutup. Hikmah juga, Ali bin Abi Thalib, nggak ada yang tahu kan kuburannya di mana. Kalau tahu, apa yang terjadi? Jadi kiblat buat disembah langsung. Orang Iran mengatakan di tempatnya, orang Mesir mengatakan tempatnya. Subhanallah, Allah tutup. Ada hikmah besar ya ikhwah, besar hikmahnya. Ya, artinya secara garis besar dari pelajaran ini, ya, antum tahu nggak penyebab? Nanti kita bahas berikutnya tentang surat An-Najm ayat 19. Allah mengatakan afara'aitumul Lata wal Uzza. Ya, Lata ini siapa, Uzza siapa, ada di situ juga. Ya, nanti ada pembahasan yang berikutnya. Nah, dari sini pelajarannya bahwa sesuatu yang salah itu ketika ya terjadi sebuah kebenaran yang diyakini seseorang tidak melazimkan itu benar. Kembali kepada aturan yang sebenarnya. Karena kalau seseorang mengatakan bahwa orang pergi ke dukun hukumnya apa? Syirik. Loh, padahal pergi ke dukun benar-benar terjadi sesuai dengan keinginan. Betul apa enggak? Apakah orang bisa mengatakan bahwa kalau gitu dukun itu boleh? Ada yang bisa mengatakan itu? Enggak. Paham ya? Kemudian ketika seseorang mengatakan bahwa kalau menyembah berdoa kepada Nabi Isa ya sebagai anak Tuhan dikabulin sama Allah orang Nasrani, apakah melazimkan bahwa apa yang dilakukan oleh Nasrani sebagai sebuah kebenaran? Enggak. Ya, inilah menunjukkan bagaimana kita harus menyikapi sesuatu dengan nyata, yaitu ngelihat dalil yang ada. Apa yang Allah larang itu sebagai sebuah kenyataan. Ya, dan tidak bisa diganggu-gugat. Walaupun seseorang mengaitkan dengan sesuatu kebenaran karena berapa banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi, kemudian mereka mendapatkan di balik kesalahan itu apa yang mereka inginkan, tapi tidak bisa menghilangkan kesalahan itu sendiri. Ya, ini yang bisa kita belajar di hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari syubhat-syubhat yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kesyirikan, baik yang kecil ataupun yang besar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah dunia, serta mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.